Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Naya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kembali lagi dengan saya di channel ini. Saya mau berbagi tentang halaman Facebook supaya bisa menghasilkan uang dan bisa dimonetisasi dengan cepat gitu ya. Karena ini pengalaman saya juga, saya mau berbagi karena insya Allah ini bisa cara yang ampuh gitu ya untuk bisa dimonetisasi suatu halaman gitu. Jika kita selalu bikin video-video di YouTube ataupun kita juga bisa dari video YouTube kita masukin aja ke halaman kita yang kelola. Kita bisa mengelola halaman dan bisa juga mengelola dari YouTube juga gitu. Jadi kita bisa menyelam sambil minum air gitu. Jadi pertama-tama langsung aja kita langsung ke caranya. Langsung saja saya di sini masuk ke Facebook saya. Kalau yang udah punya halaman tinggal ntar dilihat aja. Dan jika belum punya halaman, kita buat dulu halamannya. Di sini saya udah masuk ke Facebook saya. Di sini nih untuk membuat halaman itu gampang aja. Di sini ada beranda, ada profil kita. Terus di sini ada buat. Nah, buat di sini ada halaman, iklan atau grup, acara dan tawaran marketplace. Jadi untuk membuat suatu halaman tinggal kita klik aja halamannya. Dan di sini ada kategori yang bisa kita pilih. Jadi konten apa sih yang pas buat halaman apa sih yang pas buat konten kita gitu. Misalkan halamannya tentang games atau tentang traveling atau apapun itu, kita bisa pilih kategorinya di sini nih. Di sini ada dua kategori, ada bisnis atau merek. Ini bisa digunakan untuk yang kita usaha atau jualan online shop itu bisa kita gunakan kategori ini bisnis dan merek. Dan di sini untuk komunitas dan tokoh masyarakat ini digunakan buat bisa untuk masalah organisasi, bikin organisasi apapun itu bisa tentang game dan lain-lain gitu. Caranya gampang aja untuk membuat halaman ini. Kita tinggal di sini ada bacaan memulai. Kita tinggal klik aja memulainya. Terus di sini kita bisa masukkan nama halaman terserah konten apa yang mau kita buat, dan ini sesuaiin namanya gitu supaya orang tertarik dengan halaman yang kita buat. Di sini bisa pilih kategorinya, deskripsi halaman Anda apapun itu deskripsi dari halaman kalian. Bisa kata-kata apapun itu yang bisa menarik atau minat orang lain gitu untuk datang ke halaman kita. Kalau udah diisi semua, kita tinggal klik aja ini lanjutkan. Dan karena saya di sini udah bikin halamannya, langsung aja saya ke halaman yang saya udah buat gitu. Di sini saya ada 5 halaman yang udah saya buat, dan kita lihat dulu ini halaman yang udah dimonetisasi. Ini halamannya yang udah dimonetisasi. Ini pengikutnya ada 1527. Kok 1527 bisa dimonetisasi? Ntar kita langsung aja ke kreator studionya. Kita lihat target-target yang bisa untuk dimonetisasi. Terus di sini konten-konten yang udah saya buat. Interaksinya udah lumayan banyak juga. Kalau sedikit, dan di sini ada video yang interaksinya sampai ribuan, dan ntar saya akan ulas semuanya jadi tonton terus, simak terus sampai akhir ya. Jadi langsung aja ke Creator Studio supaya kita
bisa gimana sih halaman kita bisa dimonet, target-target apa yang harus kita capai untuk bisa dimonetisasi. Langsung aja ke Creator Studio. Di sini saya udah masukkan 5 halaman saya di Creator Studio ini. Ini tampilan awal dari Creator Studio, ada beranda, ada perpustakaan konten, yaitu konten-konten atau postingan-postingan yang sudah diposting. Di sini ada pencapaian dari postingan itu, ada kotak masuk, ada monetisasi ini. Ada monetisasi, kita lihat dulu pencapaiannya di sini nih, pencapaian konten atau pencapaian dari halaman yang saya buat itu. Sini saya perlihatkan dulu halaman yang belum dimonet ya, supaya target-targetnya bisa jelas itu apa aja. Sini saya mencontohkan Kartunus 5. Di sini postingan-postingannya. Ini pencapaian dari halaman Kartunus 5 ini hanya 43. Ini dalam waktu 7 hari ya. 7 hari terakhir ada 43 menit ditonton. Ada 159 tayangan video dalam 3 detiknya, ada 62 interaksi dalam postingan yang saya buat, dan 207 pengikut. Sini bisa kita lihat ada 14 hari terakhir, ada 28 hari terakhir. Jadi kita bisa melihat interaksi yang ada pada halaman kita itu dilihat dari ini. Kinerjanya, apa yang udah kita dapatkan dari postingan-postingan itu. Dan yang paling penting itu gimana sih caranya untuk mencapai monetisasi. Kita lihat dulu persyaratan-persyaratannya untuk bisa dimonetisasi. Kita langsung aja ke monetisasi. Karena halaman ini belum mencapai target untuk monetisasi, jadi seperti ini tampilannya. Halaman dengan masalah monetisasi, jadi ini belum dimonetisasi. Terus ini masalah monetisasi, jadi belum ada monetisasi di sini, belum mencapai. Ini belum mencapai monetisasi. Jadi halaman mungkin berisiko terkena pembatasan monetisasi, karena ini kan pencapaian monetisasi itu karena ada 2 kategori untuk dimonetisasi itu, ada jeda iklan sama, ntar dulu kita lihat dulu aja lah langsung. Di sini ada fitur dari halaman ini, fitur supaya bisa dimonetisasi. Ada 2 fitur di halaman Facebook ini. Yang pertama adalah jeda iklan, yang kedua adalah pengelola kolaborasi merek. Kita ulas dua-duanya. Di sini ada jeda iklan. Jeda iklan ini yaitu iklan in-stream adalah iklan pendek yang bisa Anda sertakan di dalam video untuk mendapatkan uang. Jadi kayak seperti YouTube lagi, kita upload video, terus di videonya itu mengandung unsur iklan gitu. Dan persyaratan apa sih supaya bisa mendapatkan iklan ini? Sini ada syaratnya itu. Yang pertama itu video harus berdurasi minimal 3 menit. Jadi kita upload video minimal itu 3 menit. Konten sesuai untuk iklan. Di sini ada kelayakan nih. Kelayakan atau gimana ya, ini target yang harus kita dapat untuk bisa dimonetisasi dalam fitur iklan in-stream ini. Yang pertama yaitu harus 10.000 pengikut. Harus 10.000 pengikut. Dan 30.000 tayangan 1 menit untuk video 3 menit. Kok kebanyakan banget, susah banget untuk mendapat target seperti ini gitu. YouTube aja cuman 1.000 subscriber, terus di 4.000 jam tayang gitu. Ini sampai 10.000 pengikut dan 30.000 tayangan 1 menit untuk video 3 menit gitu. Susah amat itu mendapatkannya.
tenang aja Kak, tenang aja teman-teman. Di sini ada fitur lainnya untuk bisa mendapatkan uang, tidak hanya untuk fitur iklan aja. Kita ada fitur lainnya untuk bisa menghasilkan uang. Yang kedua saya jelaskan juga atau kita ulas lagi, yaitu pengelolaan kolaborasi merek. Jadi di sini ada fitur kedua, yang pertama fitur iklan, yang kedua adalah pengelolaan kolaborasi merek nih. Di sini dapatkan uang dari kemitraan berbayar dengan merek yang ingin berkolaborasi dalam membuat dan membagikan konten kepada pemirsa Anda. Jadi menurut saya ini itu seperti endorse itu ya. Jadi kita bikin postingan, jadi ini bukan endorse seperti gimana ya, seperti kita misalkan di halaman kita itu kita memposting suatu merek, bukan seperti itu. Jadi ini tuh cuman kita memposting konten kita sendiri, terus ntar ada di pengaturan bawah kan ada tandai teman, atau ada di bawah tuh ada lokasi pas kita masukin atau pas kita posting gitu ya. Terus di sana ada gambar, gimana, gambar tangan berjabatan gitu, berjabat tangan. Nah itu seperti ini, kolaborasi merek gitu. Terus syarat-syaratnya apa sih untuk pengelolaan kolaborasi merek? Ini sangat jauh sama yang jeda iklan ini. Jeda iklan itu sangat jauh banget, harus 10.000 pengikut. Nah di sini cuman gimana? Cuman mungkin gampang gitu ya untuk mendapatkannya, ataupun susah juga. Terus gimana kitanya aja. Jadi syaratnya kreator dengan pengikut yang aktif dan loyal. Terus kreator konten foto dan video asli. Jadi foto dan video yang kita posting supaya bisa berkolaborasi itu adalah postingan yang asli. Terus topik halaman, sebagian besar merek tidak akan dilihat sebagai berisiko. Nah, di sini syarat-syaratnya ada 1.000 pengikut. Ini cuman 1.000 pengikut, kita udah bisa dimonetisasi. Jadi kita harus 1.000 pengikut, dan di sini ada tiga komponen gitu ya, 3 komponen ini. Ini hanya salah satu yang bisa kita pilih gitu. Bisa kita, misalkan kita mencapai tapi ini 1.000 pengikut ini udah harus wajib kita dapatkan dalam pengelolaan kolaborasi merek ini. 1.000 ini harus wajib kita dapatkan. Dan tiga pilihan ini kita bisa pilih salah satunya, enggak harus kita dapat tiga-tiganya ini. Kita pilih salah satunya dari ketiga ini. Misalkan kita hanya mendapatkan 15.000 interaksi postingan, itu udah bisa dimonetisasi walaupun 1.000 pengikut sama 15.000 interaksi postingan. Jadi itu udah bisa dimonetisasi. Terus kita dapatnya cuma 100.000 penonton, menit ditonton sama 1.000 pengikut, itu juga udah bisa dimonetisasi. Pokoknya dari tiga komponen ini kita bisa pilih salah satunya yang untuk bisa kita targetkan atau kita capai. Jadi seperti itu. Di sini ada 2 fitur untuk monetisasi, ada jeda iklan atau iklan in stream, atau sama pengelolaan kolaborasi merek. Di sini bisa kita lihat juga, kita pelajari. Kita lihat dulu, kita pelajari. Ini kolaborasi merek, bangun bisnis dengan hasilkan uang dari promo merek. Kita lihat statusnya. Di sini bisa kita lihat status dari fitur kolaborasi. Di sini nih udah pencapaian udah kita dapat nih. Di sini kan tidak memenuhi syarat karena emang tidak punya 1.000 itu dan lain-lainnya. Terus kita balik lagi, karena ini pokoknya persyaratannya harus seperti ini. Dan ini kita bisa pelajari juga iklan in streamnya buat
supaya kita bisa mendapatkannya. Lihat status. Kalau kita udah mencapai target, tinggal di sini ada bacaan daftar sekarang, kita bisa daftar langsung. Sini nih. Sini ada kelayakannya, layak atau tidaknya kita dimonetisasi dalam fitur iklan in-stream ini. Terus kita bandingkan sama yang sudah dimonetisasi. Kita lihat sama halaman yang udah dimonetisasi. Nah, di sini tampilan yang udah dimonetisasi. Di sini tidak ada pelanggaran monetisasi. Jadi di sini udah di ACC monetisasi oleh pihak Facebook. Kita bisa lihat detailnya. Sini halaman bisa memperoleh uang karena mematuhi kebijakan monetisasi partner kami. Jika mendaftar untuk monetisasi di fitur lain, kami akan meninjau halaman berdasarkan hal dan faktor lain untuk menentukan apakah Anda memenuhi syarat. Jadi di sini walaupun kita udah dimonetisasi dalam kolaborasi merek, kita juga bisa kalau udah mencapai yang satu iklan in-stream juga, kita bisa juga mendaftarkannya. Jadi kita bisa dua-duanya didaftarkan untuk monetisasi itu. Terus kita kembali lagi ke tadi. Kalau udah dimonetisasi dalam kolaborasi merek ini seperti ini tampilannya. Jika belum kan seperti ini nih. Seperti ini. Karena belum mencapai suatu target, jadi ada bacaannya belum mencapai target gitu ya. Kita bisa pelajari di sini apa sih iklan in-stream ini. Kreator yang membuat konten panjang otentik dapat menghasilkan uang dengan cara menyisipkan iklan dalam video yang memenuhi syarat. Kita bisa mempelajari dulu apapun itu fiturnya. Seperti ini, kolaborasi merek, langganan penggemar. Kita bisa pelajari di sini. Sebelum atau kita kalau udah punya halaman, tinggal kita pelajari lagi di sini. Di sini kan kolaborasi. Kita lihat statusnya. Karena saya juga di sini berbagi pengalaman, karena halaman saya juga baru dimonetisasi dalam fitur yang tadi, fitur kolaborasi merek gitu. Ini tuh, ini kan karena udah disetujui. Ini lihat bacanya udah disetujui. Jadi udah disetujui oleh pihak dari Facebook ini dalam fitur pengelolaan kolaborasi merek. Semua fitur Anda akan disiapkan dan dimonetisasi. Kita bisa pelajari di sini. Fitur lainnya karena belum mencapai, jadi seperti ini. Ini dalam iklan gitu ya. Dalam iklan in-stream saya karena belum memenuhi syarat, jadi di sini ke kriteria tidak dipenuhi. Kita lihat aja. Di sini karena pengikut baru 15%, dari 10.000 pengikut itu baru mendapatkan 15% aja. Terus tayangan 1 menit untuk video 3 menit hanya 32%. Jadi tayangan video dalam 1 menit ini maksudnya itu kita bikin video itu minimal yang 3 menit. Walaupun teman kita misalkan video 3 menit hanya ditonton 1 menit, itu udah masuk ke 30.000 tayangan ini. Udah masuk gitu. Asal teman kalian jangan menonton di bawah 1 menit. Pasti nggak terbaca atau nggak ke detect sama yang ini 30.000 tayangan dalam 1 menit ini.
Jadi walaupun video kita lama ataupun walaupun teman kita cuma 1 menit nonton, tapi udah masuk ke 30.000 tayangan 1 menit ini. Sini karena saya udah dimonetisasi, terus kita masukin portofolio ini. Seperti ini, kita lihat portofolionya. Kemarin saya udah masukin portofolionya. Karena ini baru saja dibuat itu ya, baru saja dimonetisasi. Sini nih. Ini tuh apa ya? Ini tuh pemirsa di Facebook, pilih metode pemirsa yang mana akan tampilkan di halaman ini. Jadi seperti ini. Sini bisa kita misal unggah. Kalau kita udah dimonetisasi pasti akan membutuhkan portofolio. Apa sih portofolio ini? Kita ntar bisa gimana ya? Ntar kita bikin konten selanjutnya karena ini khusus portofolio gitu ya. Supaya khusus gitu, orang-orang bisa bercerita, bisa sharing tentang portofolio ini. Terus karena ini udah dimonetisasi di kolaborasi merek ini, nah ini yang udah saya capai seperti ini. Kita lihat pencapaian dari halaman yang udah dimonetisasi seperti ini. Ini pencapaiannya udah lumayan, ada 29,7 ribu dalam menit ditonton. Ini dalam 28 hari terakhir. Ada 10,2 ribu tayangan video dalam 1 menit. Ada 30,9 ribu tayangan video dalam 3 detik. 2,2 ribu interaksi dan 1,3 ribu pengikut bersih. Jadi dalam 28 hari ini udah saya capai itu seperti ini. Ini video-videonya yang saya posting. Ini pencapaian udah sampai ribuan banget nih. Ada 2 video yang sampai ribuan. Saya juga ntar akan kasih tahu gimana sih untuk bisa mendapatkan ribuan penonton dalam video kita ini. Jadi langsung aja saya kasih tahu caranya supaya bisa dimonetisasi cepat gitu. Langsung aja kita ke halaman. Ini halaman yang udah dimonetisasi. Di sini ada pengikut 1527 pengikut. Dan halaman ini yang udah ada tayangan udah sampai segini, jangkauan orangnya udah 95.000. Nah, seperti ini. Ini yang udah dijangkau dalam postingan yang saya buat kemarin, ini yang baru. Kita langsung aja supaya gimana sih untuk bisa mendapatkan pengikut yang banyak itu. Di sini saya hanya berbagi 2 cara karena pengalaman saya itu hanya 2 cara yang saya lakukan. Yang pertama yaitu undang teman. Di sini ada undang teman. Kita bisa undang teman dari Facebook kita itu. Seperti ini. Di sini nggak sembarangan kita mengundang seseorang untuk bisa untuk menyukai halaman kita ini. Karena dibatasi dalam setiap harinya, kita nggak bisa sembarangan. Misalkan punya teman di Facebook itu 4.000 teman gitu, kita nggak bisa langsung gimana yang ngundang teman itu 4.000, nggak bisa, pasti bertahap karena dibatasi untuk mengundang teman pada halaman kita. Apalagi Facebook kita misalkan baru gini, misalkan Facebook kita baru, mungkin hanya beberapa kali bisa mengundang orang untuk menyukai halaman tersebut. Caranya gampang aja untuk mengundang. Di sini kan karena udah diundang semua, di sini ada 2 nih yang belum diundang. Terus kita klik aja, atau kalau misalkan banyak atau belum pada diundang, tinggal di sini ada bacaan pilih semua nih. Di sini pilih semua. Otomatis semuanya ketandai dari teman-teman kita ini. Terus tinggal
kirim undangan, atau bisa di sini kirim setiap undangan di Messenger juga. Jadi kita bisa kirim undangan lewat ini, lonceng ini, atau kita bisa undang juga, bisa double gitu, mengirim juga ke Messenger. Langsung aja kita tinggal kirim undangan. Oke, undangan udah terkirim. Dan cara kedua untuk menambah pengikut kita yaitu dengan cara mengiklankan. Mengiklankan emang bisa, bisa di sini di Facebook ini bisa mengiklankan, tapi namanya iklan itu butuh anggaran. Jadi nggak gratis untuk mengiklankan suatu postingan kita atau halaman kita. Jadi membutuhkan anggaran. Jadi gampang aja caranya itu, tidak di sini ada di menu atas ini ada halaman, ada pusat iklan, kotak masuk, creator studio, notifikasi, dan lain-lain. Kita pilih adalah pusat iklan. Kita tinggal klik aja pusat iklan. Terus di sini belum ya. Terus di sini ada semua iklan, tinggal kita klik aja semua iklan. Terus di sini di paling pojok kanan atas yaitu adalah buat iklan. Kita tinggal klik. Nah, di sini ada beberapa bagian atau beberapa yang bisa kita iklankan, seperti promosikan postingan, ada promosikan postingan Instagram, ada promosikan halaman Anda, ajak lebih banyak pengunjung situs web. Jadi pengunjung situs web ini misalkan kita punya akun YouTube gitu ya, kita klik aja linknya, terus kita bisa iklankan link kita untuk supaya bisa orang-orang bisa mengklik link kita terus masuk ke YouTube gitu. Dapatkan lebih banyak prospek. Yang pertama yang saya akan bagikan yaitu tentang tadi kan untuk mendapatkan pengikut gitu ya, udah cara pertama yaitu undang teman. Yang kedua adalah promosikan halaman Anda. Tinggal klik aja promosikan halaman Anda. Di sini ada yang harus diisi untuk bisa mengiklankan suatu halaman. Di sini ada format, pilih jenis gambar dan video yang ingin digunakan dalam iklan. Jadi kita pilih video atau iklan yang menarik, video atau foto yang menarik mungkin untuk bisa diiklankan. Ini tampilannya ada di sebelah kanan. Nih, untuk promosi halaman pasti ini segini. Tampilannya gini. Ini tampilan desktop, ini ada tampilan seluler. Promosi jika kita membukanya dari seluler, kita tampilannya akan seperti ini. Jika di komputer atau di laptop itu tampilannya akan seperti ini. Seperti ini nih. Di sini ada kotak gambar ini. Nah, di sini kita bisa masukin foto atau video semenarik mungkin agar minat orang-orang bisa datang ke halaman kita ini banyak gitu. Semakin menarik isi dari video kita, bisa semakin banyak juga yang mengunjungi halaman kita gitu. Jadi usahakan buat atau video yang kita masukkan untuk iklankan itu, yang diiklankan itu menarik. Jadi langsung aja ini ke isinya. Untuk mengisi format dari iklan itu, kita masukkan bisa. Nah, di sini ada gambar, video, dan tayangan slide gitu. Kalau mau video ya bisa video, kalau mau gambar aja bisa. Terus di sini bisa dijelajahi dari laptop kita, komputer kita, atau dari stok image yang ada di halaman kita bisa. Tinggal pilih aja. Terus di sini ada teks. Teks ini isi semenarik mungkin tentang halaman kalian. Misalkan teksnya di sini kan saya tentang Islam agama terindah ya. Saya di sini aja simple, Islam mengajarkan kita untuk terus berbuat yang baik. Jadi usahakan isi ini nggak usah panjang lebar, tapi jelas dan yang penting singkat, padat, dan jelas isinya gitu, dan menarik. Kalau di iklan itu harus menarik, isinya tuh harus menarik.
Setelah udah isi teks kita di sini pilih pemirsa nih, ada pemirsa nih. Di sini target apa sih yang harus kita capai itu pemirsanya, atau dari dalam negeri atau luar negeri ataupun dan lain-lain gitu. Gak mungkin alam gaib mah. Jadi kita pilih, kalau belum bikin kita bisa bikin di sini buat pemirsa baru. Kalau udah bikin tinggal edit aja. Tinggal di sini ada edit. Terus masuk di sini ada pilihan untuk target yang kita capai, itu target, mentargetkan iklan itu kemana sih, mau khusus misalkan halaman kita khusus perempuan ya, bisa kita pilih penargetan iklan ini khusus perempuan, atau target kita khusus laki-laki ya, kita tinggal pilih laki-laki, ataupun misalkan umum ya, halaman kita itu untuk umum mau laki-laki atau perempuan ya, kita pilih semua. Terus di sini ada umur. Ini usahakan pilihan umur itu sesuai konten yang kita buat. Misalkan konten kita ini khusus anak-anak gitu, kita bisa pilih di sini anak-anak. Misalkan di sini kan minimal umurnya itu 13 tahun. Jadi kita tinggal pilih 13 tahun misalkan sampai 15 tahun. Sampai 15 tahun. Jadi usahakan umur ini sesuai konten, isi konten halaman kita itu. Kalau misalkan dewasa ya bisa dari 18 tahun misalkan sampai 65 tahun. Jadi usahakan ini sesuai dengan isi konten halaman kita, jangan kebalik. Misalkan ini buat orang dewasa, masa kita harus sebarkan iklan ini ke anak-anak gitu. Jadi harus tanggung jawab apapun itu, karena nggak etis aja gitu ya, iklannya atau kontennya khusus dewasa kita sebarkan ke anak-anak, itu kan nggak baik juga kan. Jadi pilih umur sesuai konten halaman yang kita buat itu. Terus di sini ada lokasi. Nah, di sini bisa, kalau kita mau lebih jelas lagi bisa di sini tinggal tanya, ada tanda seru apa ya? Iya, tanda seru gini, I atau tanda I gitu ya. Di sini ada keterangannya, masukkan, misalkan masukkan satu atau beberapa wilayah global, negara, bagian wilayah, kota, kode pos, alamat, dan location market area untuk menampilkan atau mengkecualikan iklan Anda kepada orang di lokasi ini. Penargetkan lokasi tidak tersedia di semua negara, misalkan gitu ya. Itu ada keterangannya, umur juga, jenis kelamin juga. Jadi target kita iklan ini, halaman ini apa khusus Indonesia ataupun bisa keluar gitu, luar negeri gitu, bisa aja kita pilih. Kan ini udah di Indonesia nih, udah saya pilih Indonesia. Terus kita bisa tambahkan negara lain seperti Malaysia. Seperti Malaysia, kita tinggal klik aja di sini negaranya langsung, jangan kotanya, udah langsung negara aja, karena di sini udah Indonesia dan Malaysia seperti itu. Jadi mungkin pencakupannya bisa lebih luas lagi. Di sini ada keterangannya. Terus selanjutnya itu penargetan terperinci. Ini kita bisa nih, ada keterangan juga, pemirsa harus menyertakan atau mengecualikan demografi dan perilaku. Kita bisa isi ini, karena misalkan konten kita ini tentang game ya, kita tinggal diisi dengan ini game. Tinggal pilih game. Misalkan tentang kata-kata mutiara, tinggal pilih kata-kata mutiara. Apapun itu tinggal isi sesuai konten kita. Di sini ada keterangan, ini udah kita isi. Di sini ada keterangan penargetan itu pemirsa itu berapa sih potensi untuk melihat iklan kita ini. Di sini ada keterangan paling bawah, yaitu pemilihan pemirsa Anda cukup luas. Ukuran pemirsa berpotensi 90 juta orang. Nah, di sini bisa lebih banyak lagi dengan memasukkan negara-negara lain ataupun kita menghapus penargetan terperinci ini nih. Seperti game ini. Karena
penargetan terperinci ini jadi lebih terperinci gitu. Misalkan konten kita game, emang game. Jadi kita kalau diisi minatnya ini kita menyebarkan iklan ini khusus untuk orang-orang games gitu. Untuk orang-orang yang menyukai game. Jadi penargetannya itu untuk khusus orang-orang yang menyukai games gitu. Jadi kayak kebatas gitu, kebatas-batas, gak bisa ke umum gitu. Kalau kita kosongkan kan bisa nih, bisa lihat tuh berpotensi 140 juta orang, bisa sampai 140 juta orang kalau kita nggak menargetan terperinci dimasukkan datanya. Jadi mendingan kita kosongkan aja supaya pencakupannya itu bisa lebih luas lagi. Bisa ini bisa ditambahin lagi kalau misalkan dihapus nih Malaysianya cuman Indonesia doang. Pencakupannya cuman 110.000 orang. Jadi kita bisa tambahkan lokasi negara-negara lain untuk bisa mencakup lebih luas lagi. Kalau udah semuanya diisi, tinggal kita simpan aja. Kita tinggal simpan aja. Kalau udah mengatur pemirsa, terus di sini di bawahnya lagi ada durasi dan anggaran. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, jalankan iklan ini terus-menerus, atau yang kedua, pilih kapan iklan akan berakhir. Misalkan kita ulas dulu yang jalankan iklan terus-menerus. Iklan adalah Anda akan dijalankan secara terus-menerus dengan anggaran harian. Seperti ini nih. Di sini ada penarget anggaran harian. Kita bisa pilih anggaran hariannya gini, seperti ini. Paling minimal 36.000, paling maksimal bisa di sini pilihannya sampai 100.000. Tapi di sini kita bisa pilih anggaran Anda sendiri. Bisa pilih sesuai anggaran, bisa diisi sendiri gitu ya. Kalau nggak mau ngisi sendiri ya kita bisa pilih di sini. Jadi jalankan iklan terus-menerus ini, iklan ini akan jalan terus-menerus sampai batas anggaran ini. Jadi iklan ini akan stop sampai anggaran ini berakhir, sampai udah mencapai anggaran seperti ini. Jadi kita juga bisa lihat juga 36.000 ini bisa mencakup berapa orang sih, berapa ya orang yang menyukai sih. Kita bisa lihat aja di sini. 36.000 itu perkiraan bisa 287 sampai 830 suka setiap hari. Bisa sampai segini. Bisa maksimal sampai 800, bisa bukan maksimal sih. Bisa mencakup seperti ini perkiraan untuk menyukai halaman kita. 50.000 bisa lebih banyak lagi sampai 1.000 ini, 399 sampai 1.153. 70.000 bisa lebih banyak lagi, dan 100.000 bisa lebih banyak lagi. Jadi semakin besar anggaran yang kita pilih, semakin mencakup luas untuk menyukai halaman kita, semakin besar untuk orang menyukai halaman kita. Tapi ini bukan patokan sih. Jadi saya juga pernah pernah mempromosikan halaman ini untuk banyak menyukai. Saya pilih yang 36.000 karena coba-coba dulu, bener gak sih bisa mencapai, bisa banyak yang menyukai halaman kita. Dan ternyata bisa lebih dari ini, bisa kurang dari ini. Gimana halaman itu menarik buat orang lain atau tidaknya. Misalkan halaman itu bisa menarik buat orang lain, mungkin bisa lebih dari segini. Karena kan misalkan halaman kita ini kita iklankan nih, pasti banyak orang yang membagikan itu ya. Oh, dia udah menyukai, langsung dia membagikan lagi ke orang lain, terus membagikan. Walaupun iklan ini berhenti, tapi kan banyak orang yang udah membagikan. Jadi banyak orang yang bisa melihat orang yang membagikan itu. Oh, bisa, kalau tertarik dengan halaman itu, bisa dia menyukai dan mengikuti gitu. Terus yang kedua yaitu pilihan kapan iklan akan berakhir. Ini ada durasinya. Kita bisa pilih durasinya, bisa 3 hari, bisa 2 hari, bisa 4 hari, dan bisa beberapa hari gitu ya. Kita bisa atur ini
ini yang kita atur, misalkan kita bikin iklannya hari ini nih, bisa pas promosinya hari besok bisa kita atur di sini. Anggarannya sama aja di sini. Anggarannya sama. Di sini durasi 4 hari, maksudnya enggak 4 hari udah misalkan seharinya dapat segini, enggak, jadi berangsur-angsur gitu ya. Bisa misalkan di sini 4 hari. Jadi 36.000 ini dibagi dengan 4 hari ini. Jadi misalkan sehari misalkan 10.000 dulu, sehari 10.000, sehari 10.000 sampai 4 hari ini bisa mencakup 36.000. Gitu. Jadi sih kalau kita coba-coba bisa pilih anggaran yang terkecil dulu. Jangan langsung terbesar gitu. Kalau udah emang ada hasilnya, kita bisa pilih lagi yang lebih besar lagi. Terus di sini ada pembayaran. Pembayaran di sini kita bisa, misalkan ini ada akun. Saya mempunyai 3 akun. Sini ada 3 akun. Sini ada 3 akun. Sini saya memasukkan euro gitu ya. Jadi saldonya itu pasti euro, iuran anggaran juga pasti euro. Dan untuk memasukkan saldonya juga nasi menggunakan kartu kredit, jadi nggak bisa transfer bank. Jadi saya membuat lagi yaitu tutorial yang mata uangnya itu rupiah. Jadi nih seperti ini saldo yang tersisa dari akun saya itu ada 16.379 perak gitu ya. Jadi pembayaran ini kalau udah semuanya udah kita isi, kita tinggal promosikan aja. Oh iya, untuk pembayaran gimana sih cara menambah saldo dan gimana sih untuk bisa mendapat saldo di akun kita. Ntar kita bikin postingan yang lain gitu, konten yang lain ya, untuk mengisi saldo gitu supaya khusus. Kalau udah semua tinggal promosikan aja. Kalau untuk promosikan tinggal gitu aja. Karena saya hanya ada saldo segini, jadi saya kecualian aja lah, saya lewatin. Jadi saya batalkan dalam pengiklanan ini karena saldo saya tidak mencukupi dan semuanya tidak mencukupi gitu ya. Tinggal tutup aja. Cukupi terus yang kedua yaitu gimana sih supaya postingan kita ini banyak yang nonton atau banyak yang menyukai. Di sini saya ada 2 cara juga, pengalaman saya ada 2 cara. Yang pertama yaitu caranya dengan mengiklankan postingan kita, yaitu dengan cara tadi seperti mempostingkan halaman. Di sini ada pusat iklan, kita bisa buat iklan postingan kita di sini nih, promosikan postingan. Promosikan postingan, kita bisa pilih postingan apa yang mau dipromosikan. Yang kedua yaitu dengan cara membagikan postingan kita ke grup-grup lain. Misalkan di Facebook kita udah masuk ke beberapa grup, bisa aja tinggal membagikan seperti ini. Di sini akan ada bagikan, kita bisa bagikan ke grup, bisa bagikan ke profil kita, atau bisa bagikan ke halaman yang lainnya. Tinggal gitu aja, tinggal membagikan. Ini contoh yang udah saya promosikan postingan, berapa sih yang udah didapetin, ada di sini. Ini seperti ini. Ini yang udah dipromosikan yaitu 25.000. Ini udah 25, ini hasilnya kita lihat. Nih yang udah diiklankan
dalam satu hari, yaitu 25.000. Jangkauannya sampai 40.000 orang. Biaya per TrueFly-nya, karena ini video jadi saya pilihnya TrueFly. Jadi orang yang mengkliknya itu, satu klikannya itu Rp 4. Sini mencapainya perempuan dan laki-lakinya, pemirsanya Indonesia dan Malaysia. Ini anggarannya totalnya 25.000, dan yang berinteraksi di Facebook di halaman ini udah 10.079. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, sharing-sharingnya. Buat yang mau sharing atau bertanya-tanya bisa ditulis di kolom komentar. Kalau kurang jelas ataupun apa bisa ditulis di kolom komentar. Kita bisa bareng-bareng gimana ya, cari solusinya atau cari untuk membantu mengelola halaman kita. Jadi mungkin sekian video ini atau konten ini, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.